Ini manual ya, jadi begini. Tik. Ada bunyinya tik begitu, ya. Ada bunyinya. Nah ini dua-duanya sudah terkunci. Kita kembalikan di sini. Ingat sekali lagi cara penguncian, ini ditekan, ya, ditekan, ini dikunci. Tik tik, gitu ya. Ini lagi, ya sekali lagi. Nah, bila ada yang tidak mau terkunci, biarkan saja. Nanti kita akan kunci secara manual ketika ini sudah ditumpahkan semuanya. Seperti ini cara menguncinya. Nah, ada bunyinya tik 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 gitu ya. Ya, alhamdulillah sudah semua. Nah, kemudian kita tumpahkan di sini. Ini, nah, 100 kapsul. Ini 100 kapsul sudah. Nah, sebaiknya di sini itu supaya kapsulnya bisa bersih itu pakai tisu ya, tidak pakai lap tapi pakai tisu. Nah, tisu itu akan membersihkan kapsul ini. Nah, Anda bisa lihat di sini. Anda bisa lihat di sini ada beberapa kapsul yang masih panjang. Itu artinya ada kapsul yang belum terkunci. Nah, seperti ini. Ini masih panjang. Ini masih panjang, jadi bisa didorong lagi gitu. Dorong ya, didorong. Nah, sebaiknya supaya nyaman, nah itu dipastikan bahwa ini sudah terkunci. Jadi dicek satu persatu begini. Ya, tidak ada salahnya begitu. Karena kapsul yang pendek itu kelihatan lebih cantik daripada kapsul yang panjang-panjang. Kalau panjang-panjang itu kan ngeri ya. Jadi kapsulnya kita dorong begini supaya dia terkunci. Dan kalau sudah terkunci, dia besar kemungkinan tidak akan tumpah ketika dimasukkan ke dalam botol. Nah, sementara yang masih panjang-panjang itu ada kemungkinan dia tumpah atau copot dengan sendirinya di dalam botol. Itu cukup mengganggu pemandangan. Bapak Ibu sekalian, ini setelah kapsul yang dikunci tadi dikunci ya, ini ditaruh di tisu supaya bahan bubuknya itu bisa bersih dari kapsulnya ya, seperti ini. Jadi seperti ini masih kotor, bisa dilihat. Oke, ini masih kotor ya. Jadi kemudian ini dibersihkan seperti ini. Amplas gitu, seperti ini supaya bubuknya bersih ya. Kalau menggunakan kain ini tidak bisa bersih gitu. Jadi menggunakan tisu supaya lebih bersih ya, seperti ini ya. Bapak Ibu sekalian, lihat bedanya dengan yang ini ya. Dengan yang ini lebih putih, lebih bersih gitu. Jadi menggunakan tisu ya. Sekali lagi, kalau sudah selesai, ini menggunakan tisu. Nah, kalau sudah selesai, kemudian dimasukkan ke wadah kapsul seperti ini. Dan Bapak Ibu sekalian, ini alhamdulillah kita sudah selesaikan. Ini 100 kapsul ya, 1 kapsul. Nah, ini sudah cukup lumayan, ini keras gitu ya. Jadi supaya ini padat, mesti harus Anda timbang. Ini bahan bakunya mesti harus Anda timbang 45 gram sampai 50 gram. Jadi kalau bahan bakunya halus, nah, Anda bisa mencapai berat timbangan 50 gram. Kalau seandainya masih kasar seperti bahan yang saya pakai ini, kemungkinan mainnya di angka 40-45 ya. Jadi kalau seandainya 45 ternyata masih muat ya, Anda kenakan menjadi 50. Cara pencucian ini itu air yang mengalir disiramkan di sini, jadi disiramkan di sini, kemudian pakai kuas di sini saja guys. Tidak perlu dilap ya, pakai kuas. Juga sama di sini, terutama pada lubang-lubang ini. Pada lubang-lubang ini, kalau sudah beberapa kali pekerjaan, biasanya ini menjadi sempit. Maka harus dicuci, air yang mengalir, kemudian dikuas seperti ini, dikuas. Tidak perlu dibuka-buka ya. Kuas, kemudian ditiriskan, selesai. Maka bisa dibuat kembali bekerja. Seperti ini. Ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak Anda sudah menonton tutorial pemasangan pengisian kapsul menggunakan alat manual 100 lubang alang herbal ya. Ini adalah produk kami. Pemadat ini bisa digunakan pada alat kapsul yang ada tulisan alang herbal. Saya tidak yakin apakah pemadat ini bisa dipakai pada produk yang lain, tetapi karena ini sudah ada jarak ini, maka ini hanya bisa dipakai pada alat kapsul alang herbal. Demikianlah tutorial ini. Mohon maaf bila ada salah-salah.
Semoga Allah memberikan kemudahan pada usaha kita semuanya. Dan oh ya, ini di sini di tutorial yang sudah saya tuliskan ini ada beberapa wirid-wirid yang saya sertakan. Wirid-wirid ini bila dianggap perlu bisa dikerjakan, bila tidak dianggap perlu juga tidak jadi masalah ya. Tetapi ini saya gunakan karena apa? Kapsul ini berisi obat ini untuk mengobati seseorang, dan seseorang itu berharap bisa sembuh melalui obat ini. Maka bukan obat ini sebenarnya yang bisa menyembuhkan orang itu, tetapi Allah yang bisa menyembuhkan. Maka kemudian kita memohon kepada Allah, memohon ridhonya kepada Allah, memohon izinnya kepada Allah untuk mengerjakan ini, obat ini untuk pasien itu ya. Jadi kita memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kerjakan ini bisa menjadi lantaran mereka sembuh begitu. Maka kemudian daripada buang-buang waktu tidak ada termenung saja, itu setiap pengisian selalu ada wiridnya, setiap pengisian ada wiridnya. Dan insya Allah ini akan ada bedanya antara kapsul biasa dengan kapsul yang ada wiridnya. Semoga berkenan. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.